Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama terima kasih kepada Bu Linda selaku dosen pengampu mata kuliah berbicara publik dan teman-teman yang sudah hadir gitu untuk membantu saya dalam tugas ini. Terima kasih teman-teman sudah hadir untuk mendengarkan pembicaraan saya kali ini mengenai lingkungan pendidikan. Oke, mungkin kita sejajarkan dulu pengertian kita mengenai lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan, mungkin yang teman-teman tahu lingkungan pendidikan adalah soal lingkungan alam dan individu manusia. Gitu. Mungkin pada intinya. Kalau misalnya kita belajar dari sekolah dasar, gitu kan, lingkungan pendidikan itu mengenai tentang alam dengan individu manusia itu sendiri. Padahal sejatinya lingkungan pendidikan itu terbagi oleh beberapa banyak macam gitu loh, dan beberapa banyak pengertian. Nah, jadi lingkungan pendidikan pada intinya adalah seorang individu itu belajar, itu berpendidikan, itu tidak hanya dari soal dari bangku sekolah, dari yang ada di kelas gitu loh, tapi bagaimana lingkungan pendidikan itu juga menjadi belajar atau menjadi bahan pembelajaran bagi seorang individu. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, lingkungan pendidikan itu terbagi dalam 3 aspek. Yang pertama adalah lingkungan keluarga, kemudian yang kedua ada lingkungan sekolah, yang ketiga ada lingkungan masyarakat. Nah, lalu kita masuk ke dalam pengertiannya. Pengertian lingkungan. Nah, lingkungan adalah segala hal yang merangsang individu sehingga individu turut terlibat dan mempengaruhi perkembangannya. Perubahan perilaku atau tingkah laku yang ditunjukkan oleh individu adalah respon dari stimulus atau rangsangan dari lingkungan tersebut. Artinya, manusia adalah lingkungannya sendiri, sehingga lingkungan amatlah penting untuk dibangun menjadi sebaik mungkin agar individu dan masyarakat yang hidup di dalamnya ikut menjadi lebih baik. Jadi kita dapat disimpulkan bahwa lingkungan itu adalah segala sesuatu yang mempengaruhi aspek individu tersebut itu sendiri, baik itu geografis, baik itu adat istiadat, sosial, norma, agama, ras, dan lain-lain, itu mempengaruhi individu itu sendiri gitu loh. Dan kita masuk ke dalam macam-macamnya. Nah, macam-macam yang tadi disebutkan oleh Ki Hajar Dewantara, 3 aspek tersebut saya akan jelaskan. Yang pertama adalah aspek lingkungan keluarga. Jadi lingkungan keluarga adalah unit terkecil dalam pembelajaran seorang individu. Kita bisa bayangkan, kita dari seorang manusia yang lahir dari ibu, kita akan belajar bagaimana norma-norma di dalam keluarga. Nanti kita akan dilahirkan oleh kultur keluarga yang mempengaruhi kita dalam belajar, gitu loh. Terlebih dalam lingkungan keluarga ini kita mengenal yang namanya bagaimana cara hormat kepada orang tua, gitu kan, hormat kepada orang yang lebih tua, atau bagaimana kita berbicara dengan orang yang lebih tua, dan itu adalah dasar-dasar dari yang mempengaruhi kita untuk menjadi orang yang baik atau tidak itu dalam keluarga, gitu. Untuk sebelum kita keluar dari rumah, nah di dalam keluarga itu kita mempengaruhi individu tersebut itu dari orang tua, gitu, dari ayah atau ibu. Nah itu juga mempengaruhi selain ayah dan ibu, saudara, gitu loh, saudara ipar, kandung, atau segala macam, itu juga mempengaruhi individu tersebut, gitu loh. Karena lingkungan keluarga adalah lingkungan yang paling terkecil dan mempengaruhi faktor yang paling utama dalam seseorang itu berkembang, gitu loh. Dan yang kedua adalah lingkungan sekolah. Nah, lingkungan sekolah ini adalah lingkungan yang mempengaruhi aspek perkembangan dari kognitif, lalu ada sosial, lalu kemudian ada keterampilan dan afektif. Nah, ini juga mempengaruhi bagaimana seorang individu itu berkembang. Jadi setelah mempelajari dasarnya dari unit terkecil yaitu keluarga, dan di sekolah, lingkungan sekolah ini adalah mengembangkan kemampuan dari individu tersebut. Bagaimana di sekolah ini diajarkan, bagaimana diajarkan berhitung,
eksakta, lalu ilmu sosial, ilmu IPA dan lain-lain, bahasa dan segala macam itu mempengaruhi di lingkungan sekolah. Nah, lalu di lingkungan sekolah ini juga berlanjut pada tahap yang ketiga, yaitu lingkungan masyarakat. Nah, lingkungan masyarakat di sini adalah lingkungan yang terakhir gitu loh, lingkungan yang paling kompleks gitu loh, paling luas jangkauannya, karena lingkungan masyarakat ini tidak berpatokan pada satu atau dua individu, tapi satu individu dengan kelompok. Nah, kayak misalkan saya sendiri itu bergabung dengan komunitas gitu, komunitas pencinta bola gitu. Kalau misalnya pencinta bola, berarti dia sudah masuk ke dalam lingkungan masyarakat. Nah, itu yang mempengaruhi baik buruknya atau kedepannya nanti individu tersebut akan berkembang gitu. Apabila lingkungan masyarakat ini negatif, maka dia akan terbawa arusnya dengan arah yang negatif. Lalu berbeda jika lingkungan masyarakatnya ini adalah masyarakat yang positif atau baik, maka dia akan terbawa arusnya dengan ke arah yang positif, seperti itu. Mungkin dari itu yang bisa saya jelaskan. Mungkin teman-teman atau ada tanggapan atau atensi dari teman-teman, saya persilahkan. Saya ingin bertanya. Ya, mengenai lingkungan pendidikan ya. Lingkungan pendidikan. Ada nggak sih tips-tips agar misalkan kita menemukan sebuah peserta didik dia di lingkungan yang kurang baik. Nah, untuk mencegah agar dia outputnya menjadi orang yang negatif tadi, ya seperti yang dijelaskan, itu bagaimana? Ada nggak tips-tips kita kalau misalkan kita sebagai guru atau sebagai orang lain yang bukan di lingkungan itu, agar mencegah agar anak itu tuh nggak ikut negatif gitu? Oke, berarti saya meluruskan pertanyaannya dulu ya. Yang pertama adalah berarti kita bukan sebagai pelaku, tapi kita sebagai orang yang ada di sekitar pelaku. Orang yang ada di dekat, maksudnya ya pengen ngasih tahu lah gitu loh, tapi tidak bersentuhan secara langsung. Oke, anggaplah saya sebagai guru, ada murid, ya kan? Murid saya ini adalah tinggal di lingkungan yang negatif, misalkan ya lingkungan sebagai pemakai narkoba misalkan, ya kan, pemakai narkoba. Oke, yang pertama adalah kita yang paling lingkup paling terkecil adalah keluarga, gitu loh. Karena lagi-lagi yang tadi saya jelaskan bahwa keluarga ini adalah yang membentuk faktor individu ini berkembang, gitu loh. Karena keluarga adalah faktor intinya, gitu loh. Apabila kalau keluarganya ini, misalnya gini, keluarga ini misal individu ini di dalam keluarga yang bermasalah, misalnya broken home, gitu kan, berarti ada problem gitu, ada masalah di dalam anak tersebut dengan keluarganya yang menyebabkan dia berlari atau mencari keinginan atau belajar dari yang ke arah negatif itu untuk menjadi pelarian gitu loh. Karena saya sendiri pernah gitu, di posisi tersebut gitu loh. Jadi yang pertama adalah keluarga. Bagaimana keluarga saya sebagai orang bukan orang yang didekati, maksudnya perhatian kepada dia itu melalui dengan cara keluarga terlebih dahulu. Saya akan datangkan ke keluarganya gitu loh. Saya akan ya sebagai bentuk, tapi tidak bersama dengan anak tersebut, tapi saya berkonsultasi, berbicara dulu kepada orang tua tersebut bagaimana anak ini bisa kesana gitu loh. Bagaimana kita mencari tahu dulu penyebabnya apa gitu loh. Jangan kita langsung menyimpulkan bahwa anak ini salah gitu loh. Siapa tahu ada masalah di belakang itu gitu loh dengan anak tersebut, dan itu yang menyebabkan dia ke arah lingkungan negatif gitu loh. Kalau misalkan ada masalah keluarga, ya bicarakanlah dengan anak tersebut, dengan orang tuanya gitu loh. Kita jangan langsung ikut campur gitu loh. Tapi kita kalau misalkan kita tuh ada di langkah kedua, apabila orang tua dengan anak tidak bisa berkonsultasi atau berdamai gitu loh, berbicara dengan baik, maka ada kita yang sebagai pembantunya gitu loh, alat yang menjadi pengantar lah gitu loh, untuk berbicara dengan orang tua dan anak. Itu baru kita ada di posisi tersebut gitu. Itu yang membantu kita. Jadi keluarga, nah sekolah, misalnya kita dulu nih, nah itu langkah keduanya gitu loh. Langkah kedua untuk menjadi pengantar lah gitu loh, pengantar dari konsultasi antara anak dengan orang tua gitu loh, dari keluarga itu. Itu sih mungkin yang saya bisa jelaskan.